Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Salsabila Rustandi, mahasiswi program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Palopo. Melalui video ini saya akan mengumpulkan tugas UAS dalam mata kuliah Strategi Pembelajaran PAI yang diampu oleh dosen Al-Ustadz Profesor Dr. Muhaimin MA. Yuk saksikan videonya. Dalam video ini, saya akan menjelaskan sebuah dokumen resmi yang sangat penting dalam dunia pendidikan Islam di Indonesia. Ya, ini dia. Ini adalah buku panduan kurikulum berbasis cinta di madrasah. Dokumen ini adalah keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 6077 tahun 2025 tentang panduan kurikulum berbasis cinta. Nah, keputusan ini ditetapkan pada tanggal 22 Juli 2025 dan memuat ketentuan bahwa panduan ini menjadi acuan bagi seluruh madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Nah, di dalam bagian konsideran hukum, keputusan mengenai ini itu dimuat dalam beberapa peraturan, mulai dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, sampai Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang penguatan moderasi beragama. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kurikulum berbasis cinta bukan sekedar program emosional, tetapi kebijakan legal yang terikat oleh sistem pendidikan nasional. Indonesia menargetkan tahun 2045 sebagai era Indonesia Emas, suatu fase ketika bangsa ini diharapkan menjadi negara maju, memiliki pemerataan kesejahteraan, keadilan sosial, dan sumber daya manusia yang unggul. Namun, untuk mencapai itu, pendidikan memegang peranan kunci, di mana Indonesia tidak hanya membutuhkan manusia yang unggul secara pengetahuan, tetapi juga secara moral, emosional, dan spiritual. Nah, target SDM unggul meliputi kemampuan akademik, keterampilan sosial, etos kerja, kemampuan adaptasi, serta karakter positif, dan juga keseimbangan fisik dan mental yang dimiliki oleh manusia. Dengan kata lain, pendidikan tidak cukup hanya mengajarkan pembelajaran berupa rumus-rumus, menghitung angka, atau menghafal teks pelajaran. Namun, pendidikan wajib melahirkan manusia yang bermoral, berintegritas, toleran, dan memiliki rasa cinta kepada Allah, sesama manusia, serta terhadap lingkungan. Namun, tantangan ini tidak berjalan mulus. Dunia saat ini menghadapi krisis kemanusiaan global. Dalam 10 tahun terakhir, dunia menyaksikan peperangan antar negara, perang saudara, diskriminasi rasial dan agama, intoleransi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Sehingga hal ini disebut dehumanisasi atau hilangnya rasa kemanusiaan. Nah, fenomena dehumanisasi ini disoroti langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar. Menurut beliau, humanity is only one. Kemanusiaan itu satu. Artinya agama tidak boleh dijadikan pembenaran untuk kekerasan, konflik, atau permusuhan. Agama justru wajib menjaga martabat manusia, menciptakan persaudaraan, dan membawa kedamaian. Karena itu, pada akhir tahun 2024 lahirlah Deklarasi Istiqlal yang menegaskan bahwa strategi moderasi beragama, harmoni sosial, dan penghentian kekerasan harus dimulai dari pendidikan dan rasa cinta. Di tingkat nasional, tantangan di lingkungan pendidikan juga terjadi. Meski sekolah dianggap sebagai lingkungan yang aman, buktinya masih banyak sekali ditemukan kasus-kasus seperti perundungan dan kekerasan fisik, diskriminasi identitas, intoleransi beragama, serta sikap membenci keberagaman. Padahal Indonesia memiliki kekayaan budaya dari Sabang sampai Merauke. Namun, keberagaman ini merupakan suatu keberkahan, tetapi jika tidak dikelola dengan nilai kemanusiaan, maka ia akan berubah menjadi sumber pertentangan. Oleh karena itu, pendidikan menjadi ruang terbaik untuk menanamkan cinta, toleransi, empati, dan penghargaan kepada sesama manusia sejak usia dini. Namun, mengapa kurikulum berbasis cinta hadir? Nah, kurikulum berbasis cinta atau KBC hadir sebagai jawaban strategis dalam permasalahan ini. Ia memberikan pedoman agar proses pembelajaran tidak hanya berorientasi pada kemampuan kognitif, tetapi juga pada karakter, emosi, empati, kepedulian sosial, dan juga spiritualitas peserta didik. Nah, kurikulum ini berupaya membentuk insan yang humanis, nasionalis, naturalis, toleran, dan mengedepankan cinta sebagai prinsip dasar di dalam kehidupan.
Dengan kata lain, fokus pembelajaran bukan hanya anak ini bisa mengerjakan soal, tetapi anak ini cinta damai, tahu menghargai, bisa memahami orang lain, dan bisa menerima perbedaan. Lalu, apa sih definisi umum dari kurikulum berbasis cinta? Nah, KBC atau kurikulum berbasis cinta merupakan sebuah kurikulum yang menitikberatkan pada sebuah pengembangan karakter, kemudian pengalaman belajar, dan juga aspek sosial emosional dalam pendidikan. Sehingga kurikulum ini mampu melahirkan insan atau peserta didik yang humanis, nasionalis, naturalis, toleran, dan juga mengutamakan cinta dalam kehidupan. KBC memberi ruang inovasi atau perubahan, sehingga panduan ini bukan aturan kaku, tetapi contoh modul yang bisa dimodifikasi sesuai dengan kondisi madrasah. Lalu, mengapa pendidikan berbasis cinta menjadi hal yang mendesak untuk dilakukan? Tentu karena sekolah adalah ruang untuk memberikan dan juga pembentukan cara pandang peserta didik. Jika sekolah penuh kekerasan, anak akan membawa kekerasan ke masyarakat. Dan jika sekolah mengajarkan tentang kasih sayang, anak akan menyebarkan kasih sayang kepada sesama manusia yang ia temukan. Sehingga KBC ingin membentuk peserta didik yang tidak mudah membenci, mampu bekerja sama, dan mampu menghargai perbedaan. Selanjutnya adalah kita akan membahas 5 panca cinta yang dibahas dalam kurikulum berbasis cinta. KBC mengintegrasikan cinta pada Allah, ilmu, alam, manusia, dan bangsa. Kurikulum ini disusun dalam panca cinta yang menjadi kerangka operasional pembelajaran. Jadi ada 5 cinta. Yang pertama adalah cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, di mana menanamkan rasa rindu beribadah, syukur, ketakwaan, dan mengikuti akhlak Nabi. Yang kedua adalah cinta ilmu. Belajar bukan karena takut nilai jelek, tetapi karena ingin memahami hikmah. Yang ketiga adalah cinta lingkungan. Maksudnya adalah memberikan pengajaran kepada peserta didik untuk menjaga bumi sebagai amanah ilahi, bukan mengeksploitasi alam. Yang keempat adalah cinta diri dan sesama manusia, dengan cara menghargai tubuh, mental, harga diri, dan kehidupan orang lain. Dan yang kelima adalah cinta bangsa dan negara, menjadikan keberagaman sebagai kekuatan Indonesia, dan kerangka inilah yang membuat pendidikan tidak terisolasi pada kitab, buku teks, atau ujian, tetapi menyentuh kehidupan nyata peserta didik. Lalu, apa sih manfaat dari penerapan kurikulum berbasis cinta yang diterapkan di madrasah? Nah, jadi ada beberapa dampak dari penerapan KBC di dalam sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah. KBC menghasilkan 3 dampak utama madrasah, di mana KBC mengukur keberhasilan berdasarkan 3 indikator konkret. Yang pertama adalah madrasah ramah anak bebas kekerasan, penuh toleransi, di mana murid sejahtera mental dan spiritual, mampu mengelola emosi dan siap menghadapi tantangan. Kemudian yang kedua adalah madrasah yang ramah lingkungan, budaya bersih, sehat, dan cinta bumi. 3 hasil ini adalah bukti nyata bahwa cinta adalah investasi jangka panjang. Selanjutnya, berbicara mengenai kurikulum berbasis cinta, ternyata kurikulum berbasis cinta atau KBC ini memiliki fakta yang unik, yaitu terdapat hubungan antara KBC dan sains. Nah, salah satu hal menarik dari KBC adalah perhatian terhadap sains. Banyak murid menganggap sains itu hanya hafalan rumus, padahal sains adalah cara memahami ciptaan Allah, mengenali alam, dan menjaga lingkungan. Kurikulum berbasis cinta menekankan bahwa belajar sains adalah bagian dari ibadah, memahami kebijaksanaan Tuhan, menumbuhkan tanggung jawab, dan memperkuat rasa kasih terhadap sesama manusia melalui kemajuan teknologi yang bermanfaat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ruang lingkup dari KBC atau kurikulum berbasis cinta. Nah, ruang lingkup dari KBC itu menggunakan metode Appreciative Inquiry 4D. Menariknya, KBC disusun melalui pendekatan Appreciative Inquiry, yakni pendekatan perubahan berbasis kekuatan, terdiri dari 4 langkah yang dikenal dengan 4D, yaitu yang pertama adalah discovery atau penemuan. Nah, di dalam discovery atau penemuan ini itu maksudnya adalah menemukan makna cinta, baik cinta kepada Tuhan, sesama manusia, kemudian maupun cinta kepada alam sekitar. Di bagian ini peserta didik diajak untuk memahami krisis kemanusiaan global dan alasan mengapa cinta itu menjadi solusi. Yang kedua adalah dream atau impian. Di bagian ini itu peserta didik diberikan penugasan untuk membayangkan masa depan pendidikan berbasis kasih sayang, masyarakat damai, dan budaya toleransi. Nah,
paradigma individualisme itu diubah menjadi paradigma yang memberikan konsep kolaborasi dan empati. Kemudian yang ketiga adalah design atau design. Di bagian ini itu merancang pelaksanaan KBC berupa definisi operasional, karakter utama, kemudian prinsip pembelajaran, serta juga ada contoh implementasi untuk guru, murid, orang tua, hingga kepala sekolah. Yang keempat adalah destiny atau dampak. Di bagian ini itu mengukur dampak dan memastikan keberlanjutan serta memperluas diseminasi dari skala kecil sampai skala nasional. Nah, melalui 4 langkah ini, KBC atau kurikulum berbasis cinta tidak berhenti pada wacana, tetapi menjadi program yang memberikan perubahan nyata di dalam kehidupan. Selanjutnya, kini kita masuk lebih jauh pada hakikat KBC sebagai bangunan ilmu dan strategi pendidikan. Jadi ada beberapa hakikat KBC. Yang pertama adalah KBC sebagai paradigma pendidikan baru, kurikulum berbasis cinta, bukan sekedar program, tetapi pergeseran paradigma pendidikan. Selama ini, kita tahu bahwa pendidikan, baik di sekolah maupun madrasah, sering berorientasi pada target kognitif, kemudian angka-angka akademis, kompetisi, peringkat atau ranking di kelas, dan hukuman sebagai alat disiplin. Nah, dari hal itu, akibatnya pendidikan seringkali kehilangan sentuhan kemanusiaan. Nah, anak cerdas tetapi mudah marah, berprestasi tetapi tidak bisa menghargai perbedaan yang terjadi di antara temannya, atau rajin beribadah tetapi mudah menghakimi orang lain. Nah, kehadiran KBC itu mengubah fokus dari label akademik menjadi kualitas kemanusiaan. Targetnya bukan menang, tetapi bagaimana memberi manfaat, bukan menjadi terbaik sendiri, tetapi bertumbuh bersama-sama. Hakikat yang kedua adalah KBC sebagai kurikulum humanistik. KBC terhubung erat dengan teori kurikulum humanistik yang memandang murid sebagai manusia yang utuh. Murid bukan hanya disebut sebagai mesin penghafal, tetapi pribadi yang memiliki emosi, tujuan hidup, latar sosial, dan keyakinan religius, serta adanya kebutuhan yang dicintai. Karena itu, pembelajaran harus dirancang agar pembelajaran itu relevan, kemudian bermakna dalam kehidupan, menggerakkan kesadaran, serta memupuk kepercayaan diri peserta didik, dan juga merangsang kepekaan sosial peserta didik, di mana kelas tidak lagi didominasi oleh hukuman, bentakan, atau ancaman, tetapi dirancang untuk berdialog, sharing emosi, empati, dan ruang aman atau safe space bagi peserta didik. Yang ketiga adalah KBC dan pendidikan sosial emosional atau social emotional learning atau SEL. Nah, salah satu inti dari KBC adalah menguatkan kecerdasan sosial dan emosional murid. Dalam KBC, anak dibimbing untuk mengenali emosinya, menenangkan dirinya sendiri, kemudian mengelola stres, dan menyelesaikan konflik tanpa kekerasan, bekerja sama dalam kelompok, dan juga belajar untuk mengekspresikan pendapat tanpa merendahkan teman atau orang lain yang berada di sekelilingnya. Nah, melalui pembiasaan ini, murid itu akan menjadi pribadi yang berkarakter, tidak mudah marah, tidak gampang tersinggung, dan juga mampu untuk mengambil keputusan baru atau keputusan yang etis di dalam hidupnya. Nah, ini penting karena dunia modern itu membutuhkan kemampuan bekerja sama, bukan bermusuhan. Hakikat KBC yang keempat adalah KBC sebagai strategi anti kekerasan dan anti diskriminasi, di mana KBC hadir sebagai perhatian pemerintah terhadap kekerasan yang terjadi di sekolah. Selama masih ada bullying, kemudian kekerasan antara senior dan junior yang sering terjadi di lingkungan sekolah, perundungan daring, kekerasan seksual, bias agama dan identitas, serta penghinaan budaya, maka sekolah belum menjadi ruang yang aman. Nah, maka hal ini hadirlah KBC untuk mengubah sekolah menjadi madrasah ramah anak dan ramah perbedaan. Tidak ada lagi ruang bagi kekerasan, kata-kata merendahkan, kemudian labeling, ejekan fisik yang terjadi, serta kekerasan atas nama agama. Maka sangat jelas bahwa kehadiran KBC atau kurikulum berbasis cinta yang diterapkan di dalam sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah akan memberikan hakikat dan manfaat yang baik untuk keberlangsungan proses pendidikan yang terjadi di sekolah atau madrasah. Jadi, kesimpulan yang dapat kita simpulkan dari pembahasan mengenai kurikulum berbasis cinta atau KBC ini adalah kurikulum berbasis cinta merupakan jalan panjang menuju lahirnya peradaban kasih dan sayang. Pendidikan menjadi ruang untuk membangun harmoni sosial, penghormatan terhadap manusia, kecintaan terhadap ilmu, dan penghargaan terhadap keberagaman.
Maka, jika cinta menjadi basis kurikulum, maka madrasah bukan sekedar ruang kelas, tetapi taman kemanusiaan. Audio Jungle.